Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu semua tutorial atau langkah dalam proses pengisian tahap 1 untuk P3K. Dan di sini yang akan saya sampaikan adalah ketika Bapak Ibu semua sudah membuat akun, ingat sudah membuat akun nih, membuat akun pendaftaran, membuat akun SSCSN untuk pendaftaran P3K, langkah selanjutnya adalah melengkapi dokumen-dokumen yang kita perlu upload, dan ini merupakan di tahap 1 saja karena saya akan jelaskan di kesempatan berikutnya bagaimana langkah demi langkahnya. Seperti apa Mas? Kita langsung bahas. Namun sebelum kita ke informasi ini, coba absen terlebih dahulu nih. Dari kabupaten kota mana saja Bapak Ibu semua berasal? Di kolom komentar di bawah ini. Contoh saja ya, Surabaya hadir Mas, Bondowoso hadir Mas, Jakarta hadir Mas, dan kota-kota lain di seluruh Indonesia. Nah, kita langsung saja Bapak Ibu semua pada pembahasannya. Dimana sebelumnya saya sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu semua bagaimana tutorial lengkap pembuatan akun SSCSN yang Bapak Ibu semua bisa lihat di channel YouTube saya. Nanti atau kolom deskripsi Bapak Ibu semua bisa lihat bagaimana langkah yang lengkap. Sekarang kita akan masuk kepada SSCSN. Karena kita sudah memiliki akun nih. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita klik masuk di sini. Pastikan sekali lagi kita akan dideteksi oleh kamera webcam kita. Nah, kita gunakan webcam yang ada di sini, kita klik OK saja. Dan setelah itu seperti biasa, karena Bapak Ibu semua telah memiliki akun, otomatis Bapak Ibu semua bisa melakukan sebuah login. Login itu menggunakan NIK dan juga menggunakan menggunakan password yang telah Bapak Ibu semua buat sebelumnya, dan kita masukkan kode captcha-nya yang ada di sini, kemudian kita klik masuk. Pastikan ada di tahun 2024. Dan selanjutnya di sini Bapak Ibu semua akan ditampilkan pada halaman 1, yaitu pengisian biodata. Dan ingat sekali lagi, ikuti petunjuk yang telah saya sampaikan ini. Hati-hati dalam pengisian data, dalam melakukan pengisian data. Jangan sembarangan. Siapkan datanya berupa KTP, KK, ataupun yang dibutuhkan yang akan saya sampaikan ini. Silakan disimak saja terlebih dahulu. Nah, kita akan bahas pada poin pertama di mana pengisian biodata. Di sini Bapak Ibu semua, ini sudah kita masuk pada proses pengisian data riwayatnya, bukan untuk pendaftarannya saja, pendaftaran akunnya, tapi ini kita sudah mau berproses pada pemilihan jabatan. Pertama, di sini pastikan Anda mengakhiri pendaftaran di tahapan terakhir ketika resum, agar berkas Anda dapat diverifikasi oleh instansi. Anda tidak diperkenankan mengubah data setelah mengakhiri pendaftaran. Penghitungan usia pada saat melamar dihitung pada waktu Anda mengakhiri pendaftaran. Ingat, nanti penghitungan usia saat melamar adalah ketika Bapak Ibu semua mengakhiri pendaftaran. Dan ingat, perhatikan saja yang saya sampaikan, ikuti instruksinya, jangan sampai salah dalam proses penginputannya. Yang pertama, di sini ada nama sesuai ijazah, ada nama inputan akun. Kalau nama inputan akun di sini sudah tidak bisa kita edit lagi. Kemudian untuk nama sesuai dengan ijazah, ini isikan nama Bapak Ibu semua, ingat tanpa gelar. Contoh saja Ahmad Bustanul Arifin, tidak ada embel-embel gelarnya. Jadi antara nama akun dan nama ijazah, ini mungkin ada yang tidak sesuai dengan ijazah ya, atau ijazahnya itu namanya tidak sesuai dengan nama di KTP. Mungkin itu ada juga. Saya yakin ada juga ketika menggunakan tulisan tangan atau ijazah yang lama-lama yang masih tidak menggunakan komputer, saya yakin mungkin ada beberapa kekeliruan itu. Nah, di sini nama sesuai ijazah tanpa gelar dan juga nama sesuai inputan di akun SSCSN. Gelar depan sekarang. Gelar depan ijazah, bila tidak memiliki gelar depan, isi dengan tanda strip. Ingat, diisi, jangan dikosongi. Di sini sudah dijelaskan bahwasanya diisi dengan strip. Gelar hanya berupa singkatan, contoh dokter, profesor. Tidak perlu dipanjangkan profesor. Jadi cukup DR titik. D besar titik ataupun prof titik, seperti itu. Jangan profesor, tidak seperti itu. Itu jika ada gelar depannya di sini. Jika ada gelar depannya silakan diisikan. Jika tidak ada gelar depannya cukup diberi strip.
Seperti itu. Ingat, gelar depan ya, kalau gelar belakang itu berbeda. MPD, SPD, SPDI, apapun itu kan gelar belakang itu beda penempatannya. Yang saya bahas barusan adalah gelar depan, sekarang kita masuk pada gelar belakang. Jika tidak memiliki gelar belakang, sama diisikan dengan tanda strip. Gelar hanya berupa S.Com, A.MD, ST, dan sebagainya. Itu pun Bapak Ibu semua bisa dicek di ijazah Bapak Ibu semua masing-masing. Seperti apa gelarnya. Seperti itu ya Bapak Ibu semua. Kemudian tempat lahir ini pilihan. Ketika saja misalnya Bondowoso, ditunggu sebentar nanti akan terreload. Ada pilihan Bapak Ibu semua tinggal memilih. Ataupun di mana itu. Dan tempat lahir. Nah, kalau tempat lahir ini ketikan manual. Kalau saya menggunakan huruf balok semua Bapak Ibu semua agar tampilan pembacaannya itu bagus, kecuali email mungkin nanti menggunakan huruf kecil. Tanggal lahir. Nah, harap pastikan di sini Bapak Ibu semua ketika diklik akan muncul pilihan. Nah, pilihan itulah yang perlu hati-hati dalam mengkliknya. Jangan sampai salah. Harap perhatikan kembali penginputan tanggal lahir sesuai dengan ijazah. Ingat, ini tanggal lahir sesuai dengan ijazah ya. Tanggal lahir sesuai dengan ijazah. Jadi intinya Bapak semua melihat di ijazahnya. Dikarenakan tanggal lahir ini yang akan digunakan sebagai penetapan nomor induk pegawai jika lulus nanti. Hati-hati, karena nomor inilah yang menjadi dasar untuk Bapak Ibu semua NIP Bapak Ibu semua. Hati-hati ya, jangan asal-asalan ngisi yang ini. Kalau tanggal lahir sesuai dengan KTP ini secara otomatis tidak bisa dirubah. Kemudian kita isikan email. Nah, email, tuliskan email yang aktif, jangan email yang tidak aktif. Kalau saya pribadi, saya menggunakan Gmail, sudah tidak menggunakan Yahoo. Meskipun saya punya email Yahoo, tapi saya menghindari email Yahoo, takutnya nanti Yahoo-nya tutup, Bapak Ibu semua bingung kita. Nah, jadi kita gunakan email yang aktif. Usahakan mungkin yang lebih enak emang Google sih. Jadi pakai Gmail saja. Kemudian alamat di KTP. Alamat pada KTP Bapak Ibu semua, ketikkan alamatnya di KTP Bapak Ibu semua. Ambil KTP-nya, kemudian dilihat dan setelah itu diketikkan titik komanya ataupun apapun, isikan sesuai dengan KTP di sini. Jenis kelamin ya tentunya pilihan di sini, pria atau wanita. Sedang mengikuti program beasiswa, jawabannya adalah ya atau tidak. Apakah Anda sedang mengikuti program beasiswa dan sudah dinyatakan lulus program tersebut? Iya atau tidak. Nah, di sini Bapak Ibu semua juga jenis disabilitas. Pastikan kalau Bapak Ibu semua bukan dari PK atau tidak memiliki kelainan disabilitas, jangan diisikan ya Bapak Ibu semua, jangan sampai salah. Karena jenis disabilitas ini juga menentukan ketika pendaftaran. Kenapa saya katakan seperti itu? Kenapa saya katakan demikian? Karena saat kita akan melamar, ada beberapa instansi yang tidak menerima disabilitas. Dengan artian disabilitas tidak. Sehingga ketika Bapak Ibu semua akan melanjutkan ke tahap berikutnya, Bapak Ibu semua tidak akan keterima tuh. Jadi oleh sistem ini akan tertolak. Oleh sebab itu pastikan jika tidak disabilitas maka isikan non disabilitas. Dan kita arahkan ke bawah lagi, kita isikan, silakan isikan lengkap biodata Anda. Di sini domisilinya kita pilih dalam negeri, alamat domisili sesuai dengan KTP saja. Kalau saran saya sih seperti itu. Provinsi kita isikan, kabupaten kota kita isikan, agama kita isikan. Ini beberapa, kalau sudah ada titik ininya itu pilihan. Dan perlu diperhatikan, kalau yang merah, bintang merah itu wajib diisi Bapak Ibu semua. Tinggi badan, nomor telepon yang aktif, tanda tangan, kemudian di sini ada kabupaten kota domisili, ini pilihan juga, status perkawinan, akun media sosial Bapak Ibu semua. Tentunya kalau Bapak channel yang dimasukkan adalah channel YouTube ini. Seperti itu. Nomor ponsel yang aktif dan tanda tangan di sini. Ingat tanda tangan seperti ini. Kemudian Bapak Ibu semua bisa klik simpan di bawah nantinya. Setelah disimpan di bawah, tanda tangan Bapak Ibu semua akan di kolom kanan di sini nantinya. Dan jangan lupa Bapak Ibu semua bisa diisikan kode CAPTCHA-nya di sini. Nah, di sini juga ada informasi bahwasannya khusus kolom akun media sosial Anda dapat mengisi dengan menyebut URL atau nama akun media sosial Anda. Jadi terserah baik itu URL-nya ataupun dengan akun seperti itu tidak apa-apa.
Barulah kita ketikkan kode CAPTCHA yang ada di sini. Setelah itu kita klik selanjutnya. Dan nanti kita akan masuk pada jenis pemilihan formasi atau jenis seleksinya. Nah, untuk jenis seleksi ini kita bahas di kesempatan berikutnya. Karena video ini saja sudah lebih dari 10 menit saya membuatnya, Bapak Ibu semua. Oleh sebab itu kita bahas di kesempatan berikutnya saja. Semoga Bapak Ibu semua terus setia di Abah Channel ini, karena informasi-informasi update akan saya berikan kepada Bapak Ibu semua, entah itu honorer dalam segi rekrutmennya maupun tutorial ketika Bapak Ibu semua sudah diangkat menjadi ASN P3K. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita doakan semua bisa menjadi P3K di tahun 2024 ini, entah itu penuh waktu ataupun paruh waktu. Kita aminkan di kolom komentar. Terima kasih ya Bapak Ibu semua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.